Yang kedua, kita membahas yang kedua yaitu unconditional election. Jadi pemilihan Tuhan, ya, itu tidak ada batas, ya. Jadi tidak ada syarat, saudara. Nah, di sini kenapa demikian? Kita bisa melihat bahwa keselamatan manusia ditentukan oleh pilihan Allah sendiri, saudara. Sedangkan kalau Arminius mengatakan Allah memilih karena Allah sudah tahu potensi kebaikan orang itu. Ada syarat. Alkitab mengatakan tidak ada syarat. Karena 100% pemilihan itu adalah ditentukan oleh Allah yang berdaulat dalam nilai kebaikannya sendiri. Nah, mari kita melihat daripada Alkitab, kita melihat Efesus 1 di sini, ayat 4, jelas mengatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Foreordination. Ada ketetapan Tuhan. Ya. Sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi artinya, saudara, waktu kita dipilih, kita bukan orang-orang kudus. Waktu kita dipilih, kita bukan orang-orang yang sempurna. Jadi aspek konsep daripada Arminius bahwa Tuhan punya foreknowledge di dalam kebaikan manusia di depan. Ternyata, saudara, berdasarkan Efesus 1 ayat 4 itu gugur. Jadi kita bukan dipilih karena punya kebaikan. Kita dipilih bukan karena punya kesalehan. Kita dipilih bukan karena memang kita punya orang-orang yang hal rohani, bukan. Jadi jelas kita dipilih dari tidak kudus menjadi kudus. Dari orang yang suka melakukan dosa, yang terus melakukan dosa, menjadi orang yang sempurna di dalam Tuhan. Dan tadi apa kita baca Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu supaya kamu menghasilkan buah. Jadi di sini, saudara, ada otoritas Tuhan di dalam memilih. Jadi bukan karena manusia memenuhi punya nilai prasyarat seperti konsep daripada Arminius. Yang kedua, pemilihan ini dilakukan Allah sejak kekekalan. Jadi ada aspek foreordination, ayat ketiga. Terpujilah Allah, Efesus 1, dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya. Jadi di surah ini jelas sekali. Jadi kalau ini diteruskan lagi ayat 4, semuanya selaras, saudara. Jadi ada foreordination, bukan foreknowledge. Jadi ada ketetapan Tuhan. Sebelum kita dicipta, Tuhan sudah punya nilai ketetapannya. Karena Allah itu maha tahu. Jadi di sini, saudara, sudah ada aspek nilai foreordination. Yang ketiga, alasan pemilihan ini murni berasal daripada Allah sendiri. Jadi bukan karena manusia punya nilai syarat baik, pinter, berpotensi menjadi orang melayani karena punya banyak karunia, atau dipilih karena daripada keluarga baik-baik, bukan, saudara. Jadi seluruh pemilihan ini murni berasal daripada Allah sendiri. Bukan karena faktor manusiawi yang diketahui Allah sebelumnya, yaitu kebaikannya, foreknowledge, tidak. Jadi Alkitab dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, kita diselamatkan baru bisa berbuat baik. Kita diselamatkan baru bisa memenuhi standar kebaikan Tuhan dalam kita melayani Tuhan. Nah, jadi di sini, saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan ada aspek pemilihan Tuhan tanpa syarat. Karena 100% kedaulatan Tuhan dalam nilai kebaikannya. Nah, kita akan lanjut. Pola pemilihan Allah. Alkitab dengan jelas mengatakan, saudara, pemilihan Allah selalu berkaitan dengan keselamatan umatnya. Saul dipilih. Kalau kita melihat secara doktrin keselamatan, bukan untuk diselamatkan, tapi Saul dipilih untuk menggenapkan keselamatan dan menghadirkan pola kerajaan Tuhan di PL melalui Daud. Yudas dipilih bukan untuk diselamatkan, Yudas dipilih untuk menggenapkan keselamatan.
Jadi ada orang dipilih dalam jabatan yang begitu sangat mulia secara manusia, raja. Dalam jabatan yang khusus, Yudas adalah murid daripada Tuhan. Ini jabatan yang begitu menarik, yang begitu baik. Tetapi saudara, ternyata bukan untuk pribadi dia. Jadi keselamatan itu untuk nilai penggenapan. Keselamatan itu untuk punya nilai progres untuk orang lain. Nah, bagaimana kita bisa tahu pola pemilihan ini? Kita lihat. Ada praketetapan Allah, foreordination. Bahwa segala sesuatu sudah dirancang Tuhan sebelum dunia dijadikan. Dan ini menarik, saudara. Kata-kata ini kalau kita lihat di dalam Roma 8 ayat 28, Efesus 1 ayat 11, Efesus 3 ayat 11, bahwa ada program Tuhan, ada goal Tuhan, ada tujuan Tuhan, ada achievement Tuhan, memakai kata tunggal. Tunggal. Jadi saudara, di sini kita bisa melihat menarik sekali saudara, ada yang bersifatnya tunggal saudara. Jadi segala sesuatu dirancang Tuhan sebelum di dunia dijadikan. Jadi artinya saudara, mulai daripada penciptaan waktu, Alfa dan Omega, Tuhan sudah punya desain. Dan desainnya ini adalah tunggal, yaitu keselamatan untuk semua orang-orang pilihan Tuhan. Kita lihat supaya lebih jelas ya. Roma 8 ayat 28. Saya bacakan saja di sini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kata rencana Allah. Kalau Bapak sudah perhatikan, semuanya itu sesuatu yang linear, sesuatu yang pasti, sesuatu yang satu. Gak ada rencana Allah untuk keselamatan manusia itu punya agenda-agenda yang lain. Satu. Ya. Efesus 1 ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah Allah mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalamnya segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi kata keputusan kehendaknya pun saudara lihat, semuanya menjelaskan sesuatu yang bersifat singular. Dan nanti di rumah saudara bisa lihat lagi Efesus 3 ayat 11, di situ menjelaskan sesuai dengan maksud yang abadi yang telah dilaksanakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Jadi menarik saudara dalam bagian ini. Jadi pola pemilihan Allah selalu mengandung satu nilai keselamatan. Karena ada nilai foreordination. Yang kedua, mencakup segala sesuatu yang sifatnya rinci, all inclusive. Apa artinya saudara? Artinya di sini rancangan Allah tidak mungkin gagal, atau rancangan Allah tidak mungkin digagalkan. Nah, pertanyaan kita saudara, apa yang suka menggagalkan kita dalam ketaatan kita, kesalehan kita? Pasti kita bilang, aku gagal dalam ketaatan kesalehanku karena egoku. Aku gagal dalam ketaatan kesalehanku karena dapat cobaan daripada dunia. Aku gagal dalam ketaatan kesalehanku karena ada unsur pencobaan daripada setan. Dan aku gagal dalam ketaatan kesalehanku karena ada unsur penderitaan. Jadi di dalam ketaatan kita, kesalehan kita bisa gagal karena ada aspek kedagingan, keinginan-keinginan yang belum disucikan dan dikalahkan. Kedua, kita bisa gagal karena kita memang tidak sungguh-sungguh mengandalkan iman pada waktu kita menghadapi pencobaan yang datang daripada luar. Kita tidak tahan menghadapi penderitaan, kita tidak tahan menghadapi kenikmatan, kita tidak tahan mendapatkan uang yang banyak dan tata yang besar. Alkitab mengatakan, ketika secara praktis manusia diberikan kebebasan dan anugerah untuk hidup dari hal yang kecil terjadi dalam dirinya, rancangan Allah untuk keselamatan daripada iman dan jiwanya tidak gagal. Jadi di sini saudara kita lihat ada sesuatu yang bersifat tunggal, ada sesuatu yang bersifat parsial daripada setiap orang punya nilai waktu bersifat alfa dan omega. Alkitab mengatakan itu tidak mungkin gagal. Nanti saudara bisa baca di rumah Kejadian 45 ayat 4-8. Bagaimana Yusuf juga mencatat dalam Kejadian 50 ayat 20.
Engkau memang mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Tuhanku mengubah untuk kebaikan daripada orang Firaun. Di sini Yusuf menceritakan kedaulatan Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh setiap upaya manusia. Rancangan Tuhan untuk Yusuf menjadi raja tidak bisa digagalkan oleh karena kakak-kakaknya yang iri, yang berusaha untuk memisahkan dia dengan Yakub. Tidak bisa. Amsal 16 ayat 1 pun demikian. Amsal 21 ayat 1 pun demikian. Keluaran 20 ayat 13 pun demikian. 1 Raja-Raja 22, 30, 34 pun demikian. Dan Matius 10 ayat 29 sampai 30. Ini yang saya mau Bapak Saudara saya ajak untuk membaca. Matius 10 ayat 29 sampai 30. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Apa artinya, saudara? Kehendak Bapa tidak mungkin digagalkan oleh hanya karena sesuatu keberadaan sulit kita. Keselamatan kita yang pasti dalam Kristus. Pemilihan Tuhan yang bersifat foreordination dalam kehidupan kita, yang punya nilai all inclusive, tidak akan gagal karena kita menghadapi pandemi COVID ini. Dan kita melihat, saudara, rancangan Allah itu sungguh punya nilai kedaulatan dan kuasa itu ajaib untuk memelihara kita. Nah, di dalam bagian ini, saudara, kita melihat ini semuanya jelas. Inilah pola pemilihan Tuhan. Jadi Allah selalu memilih berkaitan dengan keselamatan. Dan kalau ada orang dipilih dalam jabatan tertentu seperti Saul, seperti Yudas, tetapi tidak mengandung keselamatan karena memang dari awalnya tidak punya iman yang sejati dan kualitas pengenalan yang sejati. Nanti kita akan bahas itu semua juga lebih dalam pembahasan berikutnya. Nanti Kisah 4 ayat 27 28 Saudara silakan juga baca di rumah. Nah, di sini kita akan bahas karakteristik pemilihan Allah. Yang pertama, Allah memilih bukan karena kebaikan orang tersebut. Contoh, ketika Abraham dipilih, padahal ia adalah penyembah berhala sebelumnya. Jadi Yosua 24 ayat 2-3 jangan jelas mengatakan Allah memilih Abraham bukan karena Abraham menyembah Allah satu, Yahweh. Tidak. Tapi kita tahu bagaimana orang tua Abraham dengan lingkungannya sudah menyembah banyak berhala, paganism. Contoh yang kedua, Israel dipilih bukan karena jumlah yang banyak dan bukan juga karena kesalehan. Itu tercatat dalam Ulangan 7 ayat 78 dan Ulangan 9 ayat 4 dan 6. Di sini Bapak Saudara menjelaskan kepada kita bahwa pilihan Tuhan kadang-kadang melampaui daripada akal dan pikiran kita. Pilihan Tuhan melampaui daripada kondisi seseorang. Waktu Paulus dipilih oleh Tuhan untuk menjadi rasul, bukan karena Rasul Paulus terlebih dahulu mau sungguh menjadi orang yang baik. Tidak. Dia adalah orang yang menganiaya umat Tuhan. Dia yang menghalangi pemberitaan Injil. Dan dia yang punya semangat ingin membunuh orang-orang pengikut Tuhan pada saat itu. Justru dipilih di dalam kesesatan. Dipilih dalam nilai semangat emosi agama yang salah. Dipilih dalam niat untuk menganiaya orang Kristen. Akhirnya saudara, dia bertobat. Nah, di sini saudara kita bisa melihat bahwa karakteristik Tuhan dalam memilih kadang-kadang itu melampaui daripada keberadaan orang itu. Maka banyak orang mengatakan orang pilihan Tuhan pasti orang-orang yang baik. Belum tentu, saudara. Lihat aja diri kita semua. Kita adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Mungkin di antara engkau punya latar belakang bukan orang baik. Tapi kita bisa dipilih Tuhan untuk menjadi orang yang spesial di mata Tuhan. Itu pun karena anugerah Tuhan. Kita melihat karakteristik pemilihan Allah yang kedua. Allah memilih karena kedaulatannya. Bukan karena Allah sudah punya aspek foreknowledge bahwa
memilih seorang, dia memang sudah baik. Karena dia sudah pinter, karena dia sudah berhasil, karena dia punya potensi menjadi pemimpin, karena dia punya karakter yang baik, maka Tuhan pilih. Tidak. Contoh lagi, Ishak, Yakub, dipilih Tuhan bukan karena mereka anak sulung. Sebelum Ishak ada Ismail dari Hagar, Ishak dari Sarah. Jadi bukan karena anak sulung dipilih, tetapi karena nilai kedaulatan Tuhan, Ishak dipilih. Dan Ishak dipilih karena dia anak perjanjian. Dan kita tahu bahwa perjanjian Allah dengan Adam dan Hawa ada nilai covenant kerja. Covenant yang berkaitan dengan nilai ketaatan untuk menggenapi rancangan Tuhan dalam tanah perjanjian. Dan ternyata itu bukan kelahiran anak sulung melalui Hagar. Karena Hagar melahirkan daripada Ismail itu karena aspek nilai nafsu seks. Karena kesalahan daripada Abraham dan Sarah dalam mengerti kehendak Tuhan. Kedua, Yakub. Yakub punya kakak Esau. Dan ternyata dalam bagian ini, saudara, Tuhan tidak memilih kakak yang paling tua. Satu ibu, satu rahim. Tapi Tuhan memilih Yakub. Kenapa, saudara? Ada kedaulatan Allah yang bebas. Dan mari kita bisa melihat dalam bagian ini, saudara, Roma 9 ayat 7 dan 16. Di sini, saudara, semua sudah dikatakan. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal daripada Ishak yang akan disebut keturunannya. Ismail, anak kedagingan. Ishak, anak perjanjian. Ada waktu Tuhan, ada kehendak Tuhan. Jadi jelas sekali. Dan Yakub Israel dipilih karena hatinya. Dan Esau, si abang, mudah menganggap segala sesuatu itu gampangan. Jadi dia bisa menjual hak sulungnya hanya karena soal mulut, soal makan. Dia tidak pernah mengkaji segala sesuatu dengan lebih dalam. Dan dia mempermudah segala sesuatu. Jadi di sini, saudara, dia tidak pernah berpikir dalam dan tidak pernah berpikir secara luas. Dan jelas Alkitab mengatakan ini semua. Jadi Kejadian 18 ayat 10, ayat 14, Kejadian 21 ayat 12, semuanya mencatat rahasia Allah di dalam setiap pemilihannya yang kadang-kadang melampaui akal dan pikiran kita. Nah, model pemilihan tanpa syarat. Di sini, saudara, saya ingin mempercepat. Ada 4. Jikalau memang kita dipilih tanpa syarat, bukan karena kita punya syarat, maka kita bisa simpulkan di sini, pertama, hanya karena kasih dan kerelaannya Allah semata-mata. Efesus 1 ayat 5 dan 9. Hanya karena kehendak Tuhan. Efesus 1 ayat 11. Hanya karena hikmat Tuhan yang tidak bisa terselami oleh manusia. Dan hikmat Tuhan itu sempurna. Efesus 1 ayat 8. Keempat, kita dipilih hanya karena anugerahnya. Efesus 1 ayat 6 dan 7. Jadi, saudara, kalau kita mempelajari ini semua, jadi jelas sekali, saudara, bahwa aspek yang kedua, unconditional election, kita dipilih itu tanpa syarat. Karena kehendak Tuhan, karena kerelaannya, karena hikmatnya, dan karena anugerahnya. Jadi jangan kau merasa sombong. Jikalau engkau bisa diselamatkan, jikalau engkau sekarang bisa melayani Tuhan, jikalau sekarang kau bisa eksis sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, sebagai orang pekerja, usahawan, sebagai seorang anak, dan engkau mendapatkan satu privilege bisa melayani Tuhan, jangan sombong. Kenapa? Karena pilihan Tuhan atas dirimu, bukan karena engkau punya syarat. Tetapi kalau engkau dipilih, itu semata-mata 4 bagian ini, saudara. Jadi itu membuktikan kepada kita, orang diselamatkan sombong, itu membuktikan dia belum diselamatkan. Orang yang diselamatkan tidak mengisi keselamatannya dengan benar, itu membuktikan orang itu belum diselamatkan. Dan orang diselamatkan tidak mengejar buah-buah rohani yang sejati, itu membuktikan dia tidak punya satu spirit daripada pimpinan Allah Roh Kudus.